استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وأزواج ذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه وأتباعه وحبه إلى يوم القيامة، وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدنيا، وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي ورث، وإلى أرواح ولينا مشايخنا وجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى أرواح مشايخنا متصل إلى الإمام النووي ومشايخنا متصل النبي صلى الله عليه وسلم وأسر فروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله العالم بذات الصدور القادر على إصلاح الأمور وفائدة الخيور، الإله المطاع المحمود على كل حال مشكور، على ما أسبغ من النعم وزوى من النقم وصرف من الشرور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام الله العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم بجنته للمؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الشاكرين والمشكورين. اللهم أفض علينا نعمك واجعلنا من الشاكرين آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال وبسند المتصل الإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، فإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini antara waktu maghrib dan isya, antara salat maghrib dan salat fardu isya ini dalam melaksanakan itikaf di dalam masjid yang kita cintai ini, menunggu waktu salat isya berjamaah. Kita mengadakan majelis taklim yang kita harapkan di sini mendapatkan ilmu fasid amal saleh yang diridai Allah Ta'ala, dan kita juga mendapatkan keridaan Allah selalu hingga dipakaikannya atau diarahkannya kepada hal-hal yang diridainya berupa amal saleh. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan hadis yang ke-27, yaitu tentang dosa, tentang pahala dan dosa, tentang kebaikan dan kejahatan dalam agama. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sahabat yang datang kepada Nabi tahun ke-9 Hijriah bersama 10 orang daripada orang-orang yang ada di kabilah beliau. Semuanya masuk Islam. Dan Wabisah ini sahabat Nabi yang diistimewakan, yaitu beliau pandai membaca Al-Quran dan membaca Al-Qurannya sangat khusyuk hingga sampai menangis. Sering beliau membaca Quran sampai menangis. Inilah salah satu gambaran sahabat Nabi atau sekaligus murid-murid didikannya Rasulullah SAW. Dan beliau berumur mendekati 90 tahun. Diam di Raqqah, itu satu
kota di negeri Syam dan wafat di sana, dan kubur Sidin di sisi menara yang ada Masjid Jami' di sana. Jadi ketika itu Wabisah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini adalah mukjizat besar yang Nabi perlihatkan kepada sahabat ini. Lalu sahabat ini bercerita kepada orang-orang setelah generasi sahabat, yang mana Nabi langsung tahu apa yang ada dalam pikiran Wabisah. Kata beliau, aku dahulu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku punya niat, pokoknya semua kebaikan-kebaikan tentang dalam agama hendak kutakunakan dengan Rasulullah, dan semua keburukan dalam agama juga kutanyakan kepada Rasulullah, supaya habis tahu nang mana nang baik menurut agama, nang mana nang jahat menurut agama. Itu niatnya Wabisah ini. Mulai rumah sudah itu berniat hendak menakuni Rasulullah selengkap-lengkapnya. Ternyata ketika sampai di majelis Rasulullah, ternyata beliau sedang menghadapi banyak orang. Macam-macam orang yang datang waktu itu. Karena zaman itu kan banyak Nabi kedatangan tamu, banyak delegasi dari luar Madinah. Tapi karena aku punya keinginan yang kuat, Sidin hendak menakuni tentang ini kepada Rasulullah, maka aku pun memberanikan diri maju bakajak-kajal menyalip ke orang yang sedang berduyun-duyun dari atau sedang berkerumun dari. Sidin melewati orang-orang hendak para Nabi. Tapi orang-orang tidak mengizinkan Wabisah untuk dekat kepada Nabi. Ayo bang, ikam jangan terlalu para Nabi, ujar yang lain. Tolong ikam berjauh, karena Nabi ini sedang didatangi oleh tamu-tamu yang banyak. Ada nama halau Sidin. Tapi Sidin tetap cangkal. Tolong Sidin berikan aku kesempatan. Aku hendak berparak oleh Nabi dan aku hendak bertakon dengan Sidin. Nah, lalu Nabi mendengar tentang keinginan Wabisah hendak berparak oleh Nabi. Lalu Nabi pun mahiyau, "Oi Wabisah, jadi Nabi kamari kamu." Nah, akhirnya sahabat yang lain kada gimana ngerti. Aku pun mendekat kepada Rasulullah, aku dekatkan diriku kepada Rasulullah, aku duduk di depan Rasulullah hingga sampai lintuhutku di sini bersentuhan dengan lintuhut Nabi, bersampuk lintuhut dan Nabi sini. Parak nampaknya kan duduk nih. Lalu ketika sudah rapak berduduk di depan Nabi, bertalimpoh, ujar Rasulullah, "Wahai Wabisah, hendakkah akukah memadahkan apa nang ikam niatakan ke sini, atau ikam enggak bagi salah aku?" Artinya aku kan menyambet nang di hatimu tentang tujuanmu menghadapi aku ini, menghadap kepada aku ini, atau ikam berkisah berdahulu? Ujar Nabi. Lalu ujar Wabisah, "Ayo pian aja ya Rasulullah." Nah, lalu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikam ini datang ke sini menghadap aku hendak bertakun tentang apa saja kebaikan dalam agama dan apa juga keburukan dalam agama. Iyalah ya Nabi. Nah, niatmu mulai rumah hendak bertakun non aku salangkap-langkapnya apa-apa kebaikan dalam agama, apa-apa kejahatan dalam agama. Iyalah ya Nabi, kami itu naikah menatakunakan. Inggih ya Rasulullah, ujur." Nah, ini adanya karamat kalau orang wali kan, tapi kalau Nabi mukjizat namanya. Nah, awak mengetahui yang ada dalam hati orang. Padahal pian nah dalam hati itu malaikat itu udah tahu. Kalau kita belajar tentang ilmu tauhid, bagaimana ada malaikat ngarannya Rakib lawan Atid. Jadi malaikat Rakib dan Atid itu jangan bila ada
seseorang itu berniat niat yang baik, inya kada tahu apa niat orang nih. Inya hanya mencium bau harum. Bila ada orang berniat yang kada baik, inya mencium bau harum, kada tahu belum apa niat orang. Ada nabi tahu nang di hati wabisah nih tahu nabi. Amun kita misalkan di rumah pandir kan, pandiran awan bini di rumah noneh, pandiran awan bini. Macam mai pandiran. Dia isok bilang ke orang pintar ya kan, nah, bilang ke orang pintar. Dia orang pintar, malam tadi kamu dulu kibini pandir ini lo aja. Nah, tahu leh jepian aja. Jangan aneh. Siapa tahu kita pandiran bini itu ada jin yang merekam. Lalu jin melaporkan lawan orang pintar tadi. Akhirnya cabut orang. Tapi kalau di hati ini kita kada bujuk siapa-siapa, ada yang tahu. Itu kemungkinan besar adalah karamat. Allah Ta'ala melontarkan karamat kepada seseorang hingga dapat mengetahui apa yang ada di hati orang lain. Itu bedanya lah. Jadi jangan tangguh, kasyap je sidin jar. Kami je sama Raman, kami jadi motor je pandiran macam-macam je. Dia sampai ke rumah sidin je, sampai sidin ya annya. Ikam pandir gini loh kok, ikam pandir gini kalau dapat senyaannya aja. Amu saya tak keluar muntong, ketahuan dah. Siapa tahu ada nama iringi kan. Nah, ada nama rekam. Ya itu logika aja lah, logika kan artinya pandiran kita di belakang orang lain dia sampai kepada orang itu karena ada yang menyampaikan dari orang yang tadi kita lihat. Tapi kalau di hati ini yang kita simpan sudah siapa aja ditahu, bini di higi aja ditahu di hati kita. Ada tidak orang yang menyambat. Nah, itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Kalau wali itu karamat sudah adanya itu. Berita akan datang nih kan. Insyaallah sampai pembahasannya ke situ. Lalu Rasulullah SAW meneruskan pandiran sidin. Nah, ikam jar Nabi bila hendak mengetahui napa nang baik di agama, napa nang buruk di agama, istafti qalbak. Silakan ikam tanyakan hati nuranimu. Takunakan hatimu yang paling dalam. Karena hati kita yang paling dalam atau hati nurani, dia akan menyadari sesuatu yang baik akhirnya dan sesuatu yang akan terhina akhirnya. Ya, walaupun ini biasanya dikenakan kepada orang yang dapat ilham, dapat lontaran-lontaran dari Allah Ta'ala kemuliaan, lontaran hati itu. Aku jar mulai awal aja, asa begenangan ya. Biar aku jalani deser juga aja. Nah, berarti orang tua di hati betaguran dah. Hati kecil kita nih kan, asa kada nyaman ya aku aja. Asa salah aja aku gawin nih. Iya toh, itu hati nurani itu berbicara menagur kita. Bila kita karasi, pak kejadian. Nah, ya deser juga sakanya nih ya. Aku mulai awal nih juga begenangan nih ya. Rasa apa-apa aja perasaanku nih. Asa pindah kada tenang ya. Soalnya gini kisahnya. Nah, itu bisa hati nurani itu. Hati nurani yang dapat ilham dari Allah Ta'ala. Diceritakan bahwa seseorang yang bergelar Al-Aribillah, Abul Husain An-Nuri, beliau pernah ditanyakan sesuatu masalah macam-macam. Masalah-masalah ilmu yang tinggi-tinggi nih. Alih benda soalnya mukadama tagulahai Quran, tagulahai Al-Quran, hadis. Tuhuk membaca lo kan, hanya kau dapat menjawab. Karena masalahnya ini sulit benar. Amun nang menurut saya, mun kira-kira, gimana yang jawab deh? Jurang kayak apa jurang ini. Kira-kira jawabannya anu pak, gimana? Kira-kira tuh, kurang ada sekolah kau menjawab. Tapi kalau bujur orang alim kan, jawabannya kayak ini. Orang nyebut kayak ini, ada di otak nih bayangannya. Qurannya ini, hadisnya ini, kitabnya ini, ada deh orang. Orang alim tuh kayak itu kan menjawab perasaanku lah aja, perasaanku lah. Ada kawah ada perasaanku lah nih. Nah, orang alim itu ada sandarannya Al-Quran, hadis dan kitab-kitab ulama. Ini pertanyaan sulit benar. Mau kada tuhuk kalau membukai Quran, hadis atau cari kitab-kitab ulama aja dapat. Lalu Abul Husain An-Nuri sidin manoleh ke kanan, manoleh ke kiri. Nah, apa nih? Kada ada orang di kanan di kiri. Lalu bertunduk pulang,
tumat. Imam tunduk, angkat kepala, dijawab sidin pertanyaan tadi, pas jawabannya. Nang betakon ini puas dengan jawaban itu. Ya aja jawabannya betakon ini kan sesuai, artinya jawaban pian ini ulun senang nih, kena benar. Artinya pas jawabannya, masa puas dengan jawaban pian ini. Akhirnya ada yang penasaran. Kenapa pian ditakoni orang tadi, koleng kanan, koleng kiri, betunduk. Kenapa gerang pian jadi kayak itu. Nah, lalu nang sidin berkisah nih lawan murid nang kau dipercaya juga lah. Nang kada bocor. Ya kan biasanya kisah ini bocor, imam mati sidin aja bocor kisahnya nih. Masih hidupnya jarang ada kisah nih. Berkisah sidin lawan orang nang kuat rahasia juga murid sidin. Ujar sidin, waktu aku bakuleng ke kanan, aku manakuni malaikat, ada malaikat sebelah kanan. Aku takuni kayak apa malaikat jawaban pertanyaan orang nih. Tanya malaikat apa? Wallahu a'lam. Nah, itu juga aku jadi malaikat. Ada sampai ilmuku jadi malaikat sebelah kanan nih. Takuni apa malaikat sebelah kiri? Wallahu a'lam juga. Itu juga aku jadi malaikat sebelah kiri jawabannya gini. Nah, akhirnya sidin aku manakuni hatiku. Takuni hatiku sidin. Hati nama menjawab. Ini jangan tamsil kita lah, itu tamsil kita. Tamsil kita, iya kayak nena. Ada yang lah, aku nakuni Google lo. Ayo ini. Tahu nanti pian itu, pian tahu lah pian lah. Di HP ini ada Google katanya tahu lah pian. Nah, ini pian. Ada orang bertakon, alih masalahnya nih. Ada yang lah, aku mencari lu aja. Cari di internet. Yang penting ada paket data lo mana? Cari kada lawas tatamu pian. Nah, ini. Ada hafal ini kitab banyak aja jawabannya di Google nih. Cuma pulang bila orang kada bisa mencari, bisa sasat. Nah, Google ini macam kan ada nang fatwa ulama nang kita, ada ulama nang lain pun kita. Nah, orang bisa apa namanya nang tahu kan rasukannya. Nah, tumat aja, nah di tangan kan. Asal ada pakai datanya aja. Nah, kita pakai internet. Ada orang wali langsung nih browsingnya langsung di mana? Di hati. Di hati tambus kalau mahfud. Data nang seluruh dunia ini kan ada seluruh alam ini ada di lauh mahfud. Jadinya lihat di hati, tembus ke sana. Itu Allah Ta'ala menyampaikan. Jadi Imam Ghazali sampai mengarang kitab Ihya, Kitabu Ajaibil Qalbi. Kitab tentang keajaiban-keajaiban ada di hati ini. Hati kita ini penuh dengan keajaiban. Cuma kita ini ada tetamu kan ada tahaga. Banyak keajaiban di hati kita ini. Sampai Imam Ghazali mengarang kitab dengan judul tersebut. Nah, sehingga dengan menanyakan kepada hati yang sudah benar, hati sudah bersih, maka dia dapat menembus kepada data yang sebujurnya. Dapat jawabannya dengan tepat. Nah, ini supaya berhubungan dengan hadis Nabi, tanyakan hatimu ya Nabi. Tanyakan hati nuranimu ya Nabi. Itu maksudnya. Orang yang sudah dapat ilham dari Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi lagi, albirru matma'annat ilaihin nafsu. Yang namanya kebaikan itu, yang namanya sesuatu yang bagus itu adalah hati kita ini tenang melakukannya. Kita melakukan tenang, kita mau ucapkan tenang, kita berdiam di situ tenang. Tidak ada rasa mawah, rasa gelisah, rasa bersalah, tidak ada. Itu ciri-ciri nangaran kebaikan itu aja Nabi. Hati jiwa tenang dan hati tentram. Itu pengertian kebaikan itu. Jadi selain kita menilai menurut akal ini baik, bagaimana perasaan hati kita ketika menjalani itu? Begenangan kadakah? Bila ada asa salah, itu khawatir tuh ada satu hal yang tidak benar dalam pelaksanaan tersebut. Kebalikannya, wal ismu maha kafin nafsi wa taraddada fis sadri. Adapun dosa itu akan muncul rasa bergejolak di dalam jiwa, rasa ragu-ragu dalam hati. Wa in aftakan nas, walaupun orang sabaratan madakan bujur ya, jangan pun mau tu sudah napa, gerang lagi, iya ada jangan pun mau tu, siapa lagi madakan salah, tapi hati seorang hasa salah, ada nih yang kada beres nih kira-kira nih. Asalkan hati-hati nang bujur, hati nang terpimpin tadi kan, hati nang dapat ilham dari Allah tadi. Biar orang sealaman madakan bujur. Naknya lakukan itu, inya sendiri rasa kada nyaman. Itu khawatir adalah sesuatu bernilai dosa. Itu. Harapnya hati manusia itu kan bisa dia memberikan deteksi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Wa aftauka, dan mereka kembali memberikan
fatwa kepadamu atau memadahkan itu mendukung terhadap apa yang dilakukan tadi. Kenapa? Karena orang berfatwa itu hanyalah memandang lahiriah saja lalu disimpulkan. Sedangkan hati itu adalah berhubungan dengan warak. Nah, warak itu kan terkadang di luar daripada nalar, di luar daripada kenyataan. Nah, warak itu kan keberhati-hatian itu. Pernah juga seorang sahabat yang bernama Wasilah bin Asqa datang kepada Nabi, ketika itu Nabi di Masjid Khib di Mina. Singkat cerita, ingin bertanya kepada Nabi, ya Nabi letakkan hainya, wahai sahabatku, jangan disuruh berjauhnya, bawa kemari. Singkat cerita, lalu, ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, tolong sampian berikan kami suatu jawaban yang kami ambil. Ini jawabannya sebagai pedoman hidup kami, walaupun sampian sudah wafat. Maksudnya apa? Terangkan kepada kami apa yang halal dan apa yang haram, agar kami dapat memakainya. Lalu jar Nabi, amun kamu tahu halal dan haram, silahkan tanyakan kepada hati nuranimu sendiri. Tanyakan kepada dirimu sendiri, ya Nabi. Lalu jar sahabat kayak apa? Busnya diri sendiri ini ketujuh lawan nang haram. Bisa. Maksud Nabi itu apa? Ujar Nabi, tinggalkan sesuatu yang meragukan di hatimu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Sekalipun macam-macam orang memadahkan ini dan itu, tapi tanyakan hatimu. Bila kamu ragu-ragu, ya Nabi, tinggalkan. Sampai hatimu merasa tenang terhadap sesuatu tersebut. Lalu lebih jelas lagi bagaimana ya Rasulullah? Lalu ya Nabi, engkau letakkan tanganmu di hatimu. Bila halal jadi ingin toh, hatimu akan merasa tenang. Tapi apabila itu haram jadi Nabi, hatimu geludupan. Nah itu pulang. Pakalah hubungannya ini nah. Cuma ini kata ulama, nang karena ini adalah orang memang sudah hatinya bersih sudah. Dapat ilham dari Allah sudah. Artinya kada sekadar orang awam biasa. Sudah ada nilai-nilai warak itu ada di hati sudah. Orang kayak itu jadi orang tancak sudah kan artinya bertamuan dengan hal kayak itu. Nah, maka ini hatinya tuh kawa menjawab. Bila dijepai hati ini benar naik. Nah, insya Allah tuh bagus saja. Bila mau geludupan hati, nah ya dah. Ini bisa bermasalah nih. Kayak itu orang-orang yang sudah dapat pimpinan hati dari Allah Ta'ala tadi. Dapat ilham dari Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan dalam ilmu tasawuf, sesungguhnya hati orang yang beriman itu diberikan cahaya yang menyala-nyala. Jadi jaka ibarat hati itu kayak lampu kan. Nah, banunya kidip-kidipnya menyala. Sehingga kan bila menyala itu kan kawa mengetahui apa yang dihadapkan gini, apa yang jauh sana, kawa mengetahui. Itu hati orang beriman tuh jar Nabi, jar ulama tasawuf, ada cahaya yang menyala-nyala. Jadi bila ada kebenaran yang datang, nah maka dia akan bertemu dengan cahaya hatinya. Lalu ketika bercampur antara kebenaran dengan cahaya hatinya, maka hatinya menjadi tenang dan diam. Tapi bila mau nang datang ini kebatilan, nang datang ini suatu nang jahat, nah maka dia akan berkelahi dengan hatinya, dengan cahaya hatinya tadi. Dan tidak akan bercampur. Akhirnya hati geludupan. Nah itu tak. Bila nang salah itu datang geludupan hatinya. Karena cahaya hatinya ini menolak. Nah itu orang-orang nang sudah hatinya dipimpin Allah. Diceritakan dari sebagian orang tasawuf bahwasanya ada seseorang datang kepada guru tasawuf ingin berilmu dan beramal saleh secara secara utuh lah, secara sempurna. Minta pimpinakan. Nah, kalau bahasa tasawuf itu hendak suluk anak berjalan menuju akhirat dengan bimbingan seorang guru. Lalu bahari itu kan ada kayak itu leh. Guru-guru nak kayak ada tuh kalampayan tuh nah. Ada tuh kalampayan itu dianggap ada Syekh Saman.
Nah, lalu hendak suluk. Itu kalimnya tuha sudah. Itu kalimnya tuha sudah gitu kan. Di Makkah sini mengaji 30 tahunan sudah. Lalu ke Madinah jadi ketemu Syekh Saman. Syekh Saman tuh 10 tahun tak anum pada itu kelampayan. Cuma lantaran orang Syekh Saman orang hebat kan. Ketahuan Jepang. Itu kelampayan mengukur kan. Oh, ini orang hebat pada seorang nah. Tinggi pada seorang. Lalu itu kelampayan minta angkat jadi murid. Nah, Syekh Saman. Dan minta pimpin. Diterima oleh Syekh Saman. Lalu dimasukkan ke dalam kamar. Disuruh beramalan di situ dan dipantau oleh Syekh Saman. Ternyata Datuk Kalampayan lulus. Itu kisahnya itu kan. Lalu Sidin ini kan balik ke Indonesia lalu membawa kisah Syekh Saman. Itu tuh jadi kenapa kita Kalimantan ini kenal sangat akrab, sangat banyak benar dengar kisah tentang Syekh Saman. Karena mulai Datuk Kalampayan dan menghuluakan mengisahkan Syekh Saman. Datuk Kalampayan itu bisi anak alim barataan. Bisi cucu alim barataan dan kebanyakannya pulang tersebar kemana-mana sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Kita Kalimantan sudah nyata kan, jurit itu kelampayan tuh. Maka tersebarlah di Kalimantan nih tentang manakib Syekh Saman. Jadi kada usah aneh, amun ada orang alim kada tahu di manakib Syekh Saman, berarti ilmunya tak kemana kan? Mengaji ini di mana kah? Jika tahu kisah Syekh Saman, amun di Banjar sini, mengaji pasti tahu dengan Syekh Saman. Ulama Banjar kalau ada tahu di Syekh Saman asa aneh bang. Yalah, diam di Kalimantan kadang arti tanah Syekh Saman asa aneh bang ada tuan guru nak itu. Kenapa? Karena juriat dari Kalimantan tersebar di seluruh Kalimantan dan semuanya menceritakan tentang Syekh Saman. Karena Syekh Saman yang mendidik Datuk Kalampayan hingga sedang menjadi wali besar. Nah, itu segala info. Lalu tentang murid kepada seorang guru tasawuf. Lajari ulun wahai guru ilmu dan amaliyah sesuai dengan ilmu tasawuf. Suluk artinya. Ayo aja guru. Jika masuk dalam kamar, amalkan ini. Inggih guru siap. Bikin pangan tuh lah tuh jikirnya tuh ribuan tuh sehari itu berzikir. Lalu masuk ke dalam kamar. Dikatakan jaka 3 hari, seminggu kan. Lalu sudah sampai waktunya datang guru. Kaipa aja guru, ikam ada kata mimpi aku? Atau ikam melihat aku adakah? Ada. Kayak apa rupaku, kayak apa menurut ikam? Jujur aja, jujur. Ada boleh berdusta. Ulun gurai melihat rupa pian, rupa babi. Wah, ya Pak. Murid melihat pak guruan, rupa guru kayak babi. Ujar gurunya, bujur ikam. Nakai. Bujur aja na guru, bujur ikam kita. Ya, terusakan pulang ikam bakal lewat pulang. Amalannya ini. Terusakan. Terus masuk pulang guru. Apa aja guru ikam melihat aku pulang. Orang melihat pian putungan nang kayak anjing. Bujur aja guru ikam. Nah, terus pulang amalan, gawi pulang amalkan terus. Dia sampai masanya pulang keluar pulang. Kayak apa aja guru ikam melihat aku. Orang melihat pian guruai nang kayak bulan purnama. Nah, mencurunong. Pangalihat si murid nih pak guruan nih kayak bulan purnama. Mencurunong pak guruan nih. Bujur aja gurunya, bujur. Nah, sekarang ikam sudah sempurna. Nah, ketika ikam masih melihat gurumu nang kayak babi, melihat gurumu nang kayak anjing, itu bukan gurumu nang kada baik, hatimu nang kada baik. Nah, jadi kita tuh melihat pak guruan tuh kayak caramen, kayak apa wujud kita melihat guru pas kayak itu kita. Kisahnya adalah, nah, jangan muridnya berharap, ketika muridnya guru koninya ada kawan soal lakuan ya kayak babi ini, seorang nang hati kada bersih belum. Jadi guru tuh kayak jadi caramen. Nah, kisahnya itulah ketika sudah melihat guru nak kayak bulan purnama, nah berarti sudah sempurna ada hatinya. Nah, mulai sekarang jadi gurunya ikam bulik ya ke kampungmu lagi. Bila ada satu hal nang pina sulit, pina ngaleh, ikam takuni hatimu gini lagi. Hatimu nama jawab. Nah, kayak ini kisahnya lah. Nah, kisah orang dah hati nang tadi. Bila asa tenang hati, bagus toh. Bila hati begenangan, ada bagus toh. Nah, itu nang harat tadi lah. Nang hati nang harat tadi. Tapi bagi kita orang awam pun bisa juga kan kita tuh. Perkara tuh disebutnya salah sudah kan. Nyata ada salah, masih hati karasi. Nyata ada hati betaguran. Ini kan kisahnya hukumnya kada jelas. Hati betaguran sakaranya. Iya toh hati orang tuh dapat ilham. Nah,
Amun kita ada kan nyata-nyata bujur deh. Masih hadi tinggalkan nyata ibadah guran hati lo kan. Nah, itulah yang pulang kisahnya lah. Ini nang kisahnya nang perkara-perkara nang mirip-mirip nang samar-samar. Akhirnya keluar dari khalwat ada murid tadi kan, dianggap guru sudah cukup. Nah, ininya berkhalwat tadi. Artinya berkurung di kamar dengan amalan. Ada sebagian ulama tasawuf mengatakan, man ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsu anil syahawat wa ammara batinahu bil muraqabah wa ta'awwada aklal halal lam tuhti firasatu. Siapa yang dapat menjaga pandangan matanya dari yang haram, menahan dirinya daripada keinginan-keinginan nafsu, dan membangun hatinya dengan bermacam-macam muraqabah, artinya merasakan di hatinya, merasa dipandang, dipantau Allah Ta'ala terus menerus, dan selalu memakan yang halal, maka orang itu bila ada hati berpandir, firasatnya bujur terus. Nah, bisa ada perjuangan juga kan, bisa ada latihan juga sekalinya. Sehingga Rasulullah bersabda dalam satu hadis beliau, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi azza wajalla. Waspadalah kalian terhadap firasat orang beriman, karena dia itu memandang dengan cahaya Allah azza wajalla. Artinya Tuhan membantunya sehingga satu hal yang tertutup terbuka untuknya. Satu nang jauh terlihat baginya. Orang nang diberi Tuhan nur tadi, itu firasat orang beriman tadi. Jadi kan suatu nang jauh itu kan jak tamsi kita tuh ada yang mengudahkan mana nih menyorotakan lampu merkuri cap, nah lo ketahuan naik. Ada jauh lagi, tahu deh. Nah itu tuh Pak, hati nang orang beriman tuh firasat mereka itu. Ada seorang perempuan, dia datang kepada guru wali Allah Ta'ala, seorang wali Allah Ta'ala. Minnya hendak menuntut, menuntut cerai, nah, gugat cerai lawan lakinya. Sekalinya wali Allah Ta'ala ini parahatan sibuk beribadah. Untung sudah ibadah sama hadang nongana. Nah pagi orang kasih ikam, wahai bibini, biar si bibini itu ulun hendak gugat cerai lawan laki, karena laki ulun ini nah, menyambati laki, memburuk-burukkan laki kan di hadapan si tuan wali tadi. Lalu jar si tuan wali, wahai perempuan, wahai ibu-ibu, sampian mengaku aja dengan dosa sampian. Bukannya laki pian yang bersalah kepada sampian, sebenarnya pian yang telah berbuat khianat kepada suami. Jadi sampian balik ke rumah minta halal lawan laki, akui semua kejahatan sampian. Karena orang mabuk nang telah menodai sampian di malam anu, padahal laki sampian dia beribadah mendoakan sampian. Itu laki-laki yang telah menodai sampian telah berhasil menghamili sampian. Hingga 2 bulan lagi sampian akan melahirkan bayi yang sangat jelek. Ujar si tuan wali tadi. Padahal bibiniannya rapi, dia pakaian gak ada pindah menimbul. Ketahuan sidin, mematak parut ya ketahuan sidin. Dia 2 bulan dasar mandicul ya. Nah, ternyata nang bini nang salah, bukan nang laki. Nah, kalau wanita hadapi wali Allah Ta'ala, tahu sidin kisah sabujurannya. Padahal ada kisah ada. Nah, itu hanya firasat orang beriman. Nang hati sudah bersih tadi kan. Nah, mengetahui satu hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Sayyidina Anas bin Malik datang kepada sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Waktu itu di perjalanan, Sayyidina Anas bin Malik ini melihat bibinian. Padahal bibinian Arab itu kan pakaiannya liput. Ada kayak kita, lo kan pakaian tak buka aurat, liput pakaiannya sudah. Tapi nangaran bibini lah, lo kan biar liput pakaian. Tetapi awaknya tuh kan, nih bekain nih kan pina mengantat di awak tuh nah. Lalu jadi Sayyidina Anas gini, melihat bibini ini, pasta diam, nah tak itihi, padahal bibinian Arab tuh kan pakaiannya liput sudah.
Apa ya kan awak tuh nih baju ini kan baju ini apa campur angin atau apa kan lalu wae pinama nimpel di awak. Lalu tadiam sidin pas taitihi. Nah, taitihi lan binian tadi sampai berpikir mai lamaknya. Nah, mai nah namanya kalau kan orang Madinah itu macam lo kan deh. Mai nah apa mai ini kan di hati nih kan mata tuh kadang lain macam-macam lo di hati bupandir uma. Nah kayak itu kan pada sahabat Nabi nih kan nah karena sahabat tuh bisa aja tergoda kan lawan aurat apa lawan awak bibinian apa deh kita nang kada sahabat Nabi nih ada kawa mata kita liar-liar itu bibinian abisam karena satrom nah meitihi umai nah kan meitihi kalau jauh-jauh umai lagi dia masuk ke rumah Sayyidina Utsman lalu Sayyidina Utsman berucap ini orang banyak kira lah orangnya banyak kira tamu nih ujar Sayyidina Utsman sebagai khalifahnya Rasulullah ada panggil Sayyidina Utsman nih di antara buah ikam nih nah masuk ke sini di matanya itu ada bekas berzina. Tahukah ikam wahai seseorang bahwasanya matamu itu dianggap berzina bila ikam ma'itihi lawan suatu haram. Sesuatu yang diharamkan Allah bila ikam ma'itihi berendam maka matamu itu dianggap berzina. Ikam bertaubat kadangkah? Bila kau bertaubat ikam kutangkap dan kuhukum. Padahal orang banyak ini udah tahu siapa orangnya, tapi Sayyidina Anas tahu seorang yang dimaksud. Nah, sakanya Sayyidina Anas ini nekat berparak kepada Sayyidina Utsman. Ujar Sayyidina Anas, wahai khalifah, ulun batakunan pian, wahai Amirul Mukminin, adakah wahyu turun setelah Rasulullah? Kan Rasulullah itu beri bila ada kejadian-kejadian yang di belakang sidin, ketahuan sidin. Orang tengah malam bagaimana apakah siangnya tahu sidin. Kan ada wahyu, Jibril madahkan. Jadi kan ini kayak zaman Nabi pulang nih. Jadi Anas setelah wafat Rasulullah adakah masih wahyu yang turun? Ada Sayyidina Utsman. Tetapi itu adalah mata hati yang bersih dan Allah memberikan petunjuk dan firasat yang benar. Artinya kejadian ikam tadi aku ditahuakan Tuhan. Ikam itihi bibinian tadi. Nah, ada pesuhan dengar ikam sabda Nabi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah terhadap firasat orang beriman karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Ta'ala. Nah pada hingga situ kan Sayyidina Utsman memadahkan nah pada Anas bertaubat sini. Kalau aku dihukum murang, ketahuan murang mata nggak berzina. Jadi zinanya mata itu maitihi lawan yang haram-haram. Nah, itu. Nah ini kan ngarannya firasatnya ini dengan sesuatu hal Allah langsung melemparkan, Allah langsung mengirim ke dalam hati manusia, langsung dapat. Ada juga firasat itu didapatkan dengan melihat putungan orang, galaget orang atau ada orang yang pintar lah membaca galaget manusia atau kalau menebak muncul firasat juga ada juga. Nah dari tingkah lakunya, pandirannya, perilakunya, kawa menyimpulkan ini si orang pintar apa ini kawa. Ada juga firasat itu muncul karena kecerdasan orang di dalam menganalisis. Nah, menganalisis sesuatu nih kan. Itu sesuatu nih nah, hubungnya ini kayak ini mengatakan kawa menyimpulkan ini biasanya orang pintar. Ceritanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu duduk di masjid. Pertama ajar, Imam Syafi'i mengajar kan di masjid. Para taslim mengajar murid, ada orang masuk ke masjid. Orang masuk ke masjid ini kan dapat belajar dan kunyuk-kunyuk maitihi lawan orang nang istirahat di masjidnya. Jadi kan ada bahalakah belajaran, ada orang istirahat berbahan kan di masjid itu luas bang. Jadi nang masuk ini maitihi lawan orang nang guring nang berbahan itihinya tiga kungan. Siapa sih mengajar sambil melihat kejadian itu. Kuremek maitihi orang guring. Ujam Syafi'i memadahkan lawan murid sidin yang dipercaya Rabi'. Ujar Imam Syafi'i, Rabi'. Datangi orang tuh itu bos tuh
urang masuk ke masjid nang kulik-kulik nang maitihi orang guring itu bos. Pada kata sidin, pian kehilangan budak kah? Budaknya kulitnya hitam, kemudian budak sampian itu ada cacat di salah satu kedua matanya. Aku nih bos itu. Inggih guru. Berdiri ya murid Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian bos kah? Aku bos. Aku banyak ibisi anak buah. Pian kehilangan budak kah? Aku kehilangan budak. Budak pian hirang, hirang. Budak pian matanya sebelah ada cacat, yalah, jurus artinya. Padahal ada bebedah Imam Syafi'i melihat sepintasnya nah. Awas ini menebak. Saking pintarnya Imam Syafi'i itu. Firasat sidin itu kena, ada meleset. Di mana budakku tuh mana aja bos tadi. Nah. Pian tahu jawabannya, datangi guru kami, tuh sidin tuh atau mengajar tuh datangi. Akhirnya bos dia parak. Wahai guru, tolong padahkan di mana budak ulun hilang itu. Ujar Imam Syafi'i, cari di penjara. Datangi polisi, datangi kita pemerintahan, datangi buan keamanan. Ada tangkap kurang ada budakmu masuk penjara nya. Nah. Akhirnya turun pada masjid, datangi tempat keamanan. Adakah debat sarinya? Ada juga. Debatnya Imam Syafi'i lah. Kayak apa jadi tahu Imam Syafi'i? Akhirnya murid ini bertakon, kayak apa guru pian jadi tahu? Bingung kami guru pian sapintasnya melihat kawan menebak apa yang sedang dilakukan orang itu, apa yang sedang dipikiran orang itu, sampai solusinya pian dapat. Nah, jadi Imam Syafi'i pertama dia kan akan mengajar kita, akan menjelaskan Quran, hadis kan. Lihat orang pindah mancap masuk ke masjid. Dan guru suh masuk ke masjid nah. Ibahnya kuleng-kuleng. Orang guring jadi parakinya. Orang baca Quran, orang sembahyang ada di parakinya. Namun guring-guringnya aja bilang guring parakinya, kuleng-kuleng. Lalu di situ inya maitihi, maitihi. Ada sekadar kuleng-kuleng maitihi, berarti kan ada nang di tihinya. Berarti pertama inya mencari orang nang guringin itu kan orang-orang nang sedang dicarinya ada. Jadi tampilan bos. Jadi kesimpulan Imam Syafi'i ini cari budak nang hilang. Kemudian maitihi berarti budak itu matanya ada masalah. Karena ada ciri kan di mata nih. Dan kebanyakannya pulang nang dikulingi si bos tadi, ya orang benah hirang-hirangnya. Bila ada orang hirang-hirang berben parkinya. Bila orang nang kada hirang kada di parkinya, ya berarti kan budak nang dicarinya. Imam Syafi'i itu bisa menyimpulkan jadi kena. Berarti sini kehilangan budak nih orang nih. Hitam. Kemudian maitihi sebelah kiri terus. Nah, berarti matanya yang dicarinya. Berarti matanya ada cacat. Budak yang dicari itu. Imbah pang kayak papian tahu bahwa budaknya itu masuk penjara. Nah, aku juga Syafi'i sudah sering pengalaman hidupku nih. Biasanya budak itu bilanya lepas pada tuannya, lalunya kelaparan. Bila kelaparannya menyuntan. Nya kada bisa bagawi, kada bisa bagawi ada dipercaya orang kan budak apa? Bagawi kada percaya orang, akhirnya menyuntan nya. Karena bila budak itu pulang kanyang parut bakalahi, nya nama taja alas anda bakalahi bejagawan atau bapak melakukan hal-hal yang kada bagus nah. Hingga terpahuala orang, amun menyuntan tangkap kurang sepenjara, amunnya bakalahi tangkap kurang tangkap penjara juga. Jadi Syafi'i tadi di penjara, pas dapat di penjara sekalinya. Jadi hanyalah firasat Imam Syafi'i. Hasil dari kepintaran sidin kan dalam menganalisis kejadian. Ternyata tepat. Nah, itu dua macam tadi. Pertama nangaran firasat itu langsung Allah mengirim ke hati manusia. Seperti Sidin Utsman bin Affan tadi. Yang kedua firasat itu karena keahlian orang itu dalam pengalaman menganalisis daripada kecerdasan seseorang. Seperti Imam Asy-Syafi'i tadi. Nah, begitulah ceritanya. Imam Syafi'i bisi murid ngarannya Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Hambali ini selisih umur dari Imam Syafi'i itu sekitar 14 tahun. Satu Imam Syafi'i pada Imam Hambali. Lalu ya Imam Syafi'i setelah aku tinggalkan kota Baghdad, yang paling alim di sana adalah Ahmad bin Hambal. Nah, jadi kan Imam Syafi'i imam mazhab, Imam Ahmad bin Hambal pun imam madhab juga.
Di antara karamat Imam Hambali itu ketika beliau wafat pada tahun 241, nah orang gigir menangisan mana kehilangan seorang imam, menangisan. Kota Baghdad dikunci orang karena supaya tidak terganggu kesibukan manusia dengan jenazah Imam Ahmad bin Hambal tadi atau Imam Hambali tadi. Nah itu. Dan ketika wafatnya Imam Hambali, banyak orang-orang non Muslim masuk Islam sekitar 10.000. Nah, karena melihat banyaknya manusia yang menghormati terhadap jenazah Imam Ahmad bin Hambal tadi, Imam Hambali ini banyak-banyak orang menghormati, menghadiri upacara pemakaman sidin sampai 10.000 orang-orang non Muslim masuk Islam. Itu karamat daripada Imam Hambali, murid Imam Syafi'i. Ini lebih kita sampaikan. Semoga manfaatnya bagi kita selamat menghadap. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ta'ala abwabal rizqi wal khair wa abwabal rahmati wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allah afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa asrif anna syarra dunya wal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum ajma'in. Allahumma firna ma akhtana wa ta'ammatna ma sarrana ma alanna wa ma anta a'lamu bihi anta al-muqaddim wa al-mu'akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah.